Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Dr. Dona di program Cantik yang secara spesial membahas tentang topik-topik di bidang kecantikan dan tentunya selalu menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Inilah program Cantik, Beauty is for Everyone. Oke, nah hari ini telah hadir nih bersama dengan kita ya, narasumber kita yang cantik banget ya, glowing ya dok ya, dengan Dr. Shirley. Halo dok. Dr. Dona juga glowing. Makasih dok, kita nih kayak pohon Natal ya. Ya kan, cocok banget gak sih hijau, coklat kita gitu ya. Iya, pepohonan ya, karena kita hari ini juga akan membahas yang eco-friendly ya dok, gitu. Nah sebenarnya kita akan membahas sih sebenarnya nih dok ya, yang aku pengen diskusikan dengan Dr. Shirley adalah dampak perubahan cuaca dan juga polusi udara sih dok terhadap kesehatan kulit. Karena kan kita tahu ya sekarang ini cuaca lagi nggak menentu gitu ya, kalau lagi panas-panas banget, tapi mendadak bisa hujan gitu kan ya, terus lembab. juga lembab, terus udah gitu polusi udara juga semakin ini kan ya, semakin luar biasa deh apalagi di Indonesia ya, dan di Jakarta tentunya gitu kan. Sering banget kita ngelihat tuh kayak berawan, ya kan, kirain mendung gitu, taunya ternyata asap gitu kan. Emang ya. langit Jakarta ini abu-abu terus. Iya, abu-abu terus kan gitu kan ya, gara-gara asap-asap dari polusi udara gitu ya dok ya. Nah mungkin gimana sih dok caranya kita bisa menentukan ini kulit ini sebenarnya sehat atau tidak gitu ya. Mungkin ada nggak sih batasan ciri-cirinya tuh kalau kulit sehat itu seperti apa? Kulit sehat itu ya biasanya kita lihat dari penampakan kulitnya, dari teksturnya rata atau tidak, pori-pori, ya, lalu warna tone kulitnya, tone kulitnya belang apa rata sama warnanya semua, gitu. Atau sama ada nggak nih ya? Merah-merah bercak kemerahan, ruam, ada akne, jerawat, gitu, ataupun ada spot kayak seperti melasma, flek-flek gitu. Ya. Jadi kalau misalnya orang kulit yang sehat itu tadi ya dok ya, tanda-tanda itu bisa terkontrol gitu ya maksudnya. Lebih kenyal juga, lebih kenyal. Elastis. Oke, lebih kenyal dan lebih elastis. Ada nggak sih dok cara sederhana untuk menentukan nih, oh nih kulitnya sehat nih ya? Apakah cuma dari penampilan atau bagaimana? Pertama emang kita lihat dulu nih dari penampilannya, lihat dulu warna kulitnya, tekstur kulitnya seperti apa. Kita cubit juga bisa, kita pegang bisa ya, untuk pegang, lihat kualitas kolagen dan elastinnya, elastin kulitnya. Merasakan kekenyalan dan kekencangan kulitnya gitu ya. Betul. Dan emang rasanya beda ya dok ya kalau misalnya masih muda sama orang tua gitu. Iya. Ya. Jadi kalau orang tua tuh kayak lebih kisep gitu ya, kalau di mungkin lebih turun ya. Lebih turun ya. Jadi kayak lebih kendur gitu aging, ya rasanya. Lebih kendor. Ya. Oke. Dan kira-kira sih apa sih dok yang menjadi faktor yang bisa mendukung kesehatan kulit kita nih gitu. Jadi yang pertama pola makan dong. Pola makan. Kalau kita makan makanan yang tinggi gula, manis-manis, lalu goreng-gorengan atau banyak minyak, itu biasa mempengaruhi kesehatan kulit. Mungkin kulit kalau yang udah berminyak jadi semakin tambah berminyak lagi. Jadi timbul akne. Jerawat. Gitu ya. Juga hidrasi kulit. Hidrasi kulit kita minum air. Dari air. Juga penting kalau ya, kurang untuk air menjaga kebersihan kulit ya. Dan kelembapannya tentunya. Kulit nanti jadi kering jadi kusam. Seperti itu. Jadi nyambung semua tuh ya dok ya. Nyambung semua. Juga karena sinar matahari juga bisa. Harus pakai SPF perlindungan. Protection. Sun protection. Gitu. Nah tadi berarti yang mendukung kesehatan kulit itu cukup banyak ya dok ya, dari mulai makanan, terus udah gitu makanan, dari hidrasi kulit lalu gitu matahari, sama polusi juga tadi. Polusi udara cuaca gitu. Perubahan cuaca yang nggak menentu juga menyebabkan kulit juga jadinya kurang sehat. Dadakan misalkan berubah dari hujan ke panas atau kelembapannya berubah. Itu juga bisa pengaruh ya? Bisa pengaruh. Kalau dokter Shirley sendiri pernah nggak dok ada pengalaman tuh gara-gara perubahan cuaca, mungkin pindah atau keluar kota gitu ya? Pernah. Terus mengalami masalah pada kulit gitu? Oh iya, pernah banget waktu itu dari China ya, karena dari China ke Jakarta balik. Jadi berjerawat parah, beruntusan satu wajah. Padahal waktu di luar negeri itu bersih? Waktu di luar, iya. Tapi begitu balik, jadi kayaknya breakout gitu. Mungkin karena pengaruh cuaca berubah tiba-tiba mendadak ya. Karena sana kan kering, begitu balik sini jadi lembab.
Oke, kalau di sana tuh suasananya lebih ke Waktu kering itu gitu kering ya? ya, soalnya lagi musim dingin ya. Kering, begitu balik sini jadi kena panas, lebih panas dan lebih lembab. Lebih lembab. Oke, jadi langsung tuh muncul beruntusan dan Beruntusan dan berjerawat. merah-merah, berjerawat. Dan mungkin juga karena makanan juga ya. Karena waktu di sana juga kan makannya greasy, terus oily banget, berminyak. dan ya gitu. Tapi terus berapa lama tuh dok sampai akhirnya bisa terkontrol? Wah itu lama banget itu pengobatannya. Jadi mesti pakai krim berbulan-bulan. Dibantu dengan krim yang untuk mengontrol Iya, ya, betul. sebum dan juga mengontrol akne lah ya, jerawat. Selain waktu itu sempat pakai krim, ada juga nggak sih dok perawatan-perawatan pendukung atau mungkin dari makanannya dokter jaga atau bagaimana dok? Iya, jadi kan makanannya juga dijaga tuh. Dikurangi yang minyak-minyak, goreng-gorengan, seperti itu. Sama pemakaian SPF, itu juga penting. Oh, SPF juga penting ya? SPF juga penting. Lalu krimnya juga emang khusus untuk krim untuk detox akne. Oh. Jadi semua akne waktu itu dikeluarin semua. Oh, jadi sempat berjerawat awal-awal, ya? iya. Jadi awal-awal itu 1 sampai 3 bulan pertama tuh malah jerawatnya makin banyak. Karena efek krim sih sebenarnya. Oh, Dia jadi efek dari mengeluarkan krim ya? semua zat-zat yang asing gitu di dalam kulit. Jadi keluarin semua, habis itu kulit lebih kencang dan lebih bersih. Oh, Kayak oke. detox jadinya. Tapi intinya sebenarnya berarti kan bisa ya, misalnya maksudnya mungkin pemirsa juga pernah mengalami Bisa problem yang diobati. sama gitu kan, tapi ternyata bisa diobati. Bisa diobati. Asalkan sabar aja ya dok ya, Sabar. selama beberapa bulan gitu. Tapi sekarang bagus banget nih dok ya, tekstur kulitnya halus, pori-porinya juga kecil ya rata gitu kan. Karena treatment. Karena treatment. Jadi bukan cuma hanya krim aja ya, Jadi tapi bukan ada hanya krim, treatment-treatment emang harus pendukung. dijaga ya, harus maintenance juga gitu. Jadi ini bukan karena sekali 2 kali perawatan aja ya dok ya, jadi ada proses betul. progres yang emang continue Continue emang harus dijaga terus, harus dan maintenance. ngegabungin ya antara penggunaan misalnya topikal skincare dari luar, menjaga makan dari dalam, pola hidup yang sehat, Iya, sama gitu tidur ya. yang cukup. Tidur yang cukup gitu. Karena memang kulit itu sangat pengaruh juga ya dengan tidur yang cukup ya. Karena kalau waktu kita tidur, stres, tidurnya waktu kurang, istirahat, ya kan betul. Stres lebih- juga tuh. bikin kulit jadi kusam. Ya kan, jadi kelihatannya nggak sehat. Oke dok, wah kita seru banget nih ngobrol soal kesehatan kulit ya dok ya. Nah, tapi kita harus jeda dulu ya. Para berikut ini kembali lagi di program Cantik Beauty is for Everyone. Oke, baik pemirsa, kembali lagi di program Cantik Beauty is for Everyone. Tadi kita sudah membahas ya bersama dengan Dr. Shirley nih, seru banget mengenai perubahan cuaca ya dok terhadap kesehatan kulit. Nah sebenarnya tuh dampaknya itu seperti apa sih dok kalau kita maksudnya terpapar dengan tadi ya perubahan cuaca, terus ya apa sih ciri-ciri yang jadinya tuh membuat si kulit ini jadi tampak Tidak sehat. Iya, tidak sehat gitu. Ciri-cirinya kulit tidak sehat. Seperti tadi sih yang udah dibilang ya, kalau kulit tidak sehat itu biasanya mungkin kering, pecah-pecah, Ya, itu juga bisa. kering pecah-pecah juga Biasanya itu dari yang iklimnya tuh berubah drastis nih, dari iklim yang lembab, panas ke dingin. Ke dingin. Dingin dan kelembapannya tuh kurang gitu. Jadi karena ini juga faktor dari jenis-jenis kulit masing-masing orang ya. Beda-beda ya ternyata Beda-beda. dampaknya ya. Kalau emang jenis kulitnya emang dry skin, dry biasanya kalau masuk musim dingin tuh Makin dia parah akan dong makin ya. parah, pecah-pecah. Gitu, pecah-pecah, kering Bisa banget, ngelupas juga. ngelupas, iya. Berarti bisa iritasi. Perih, rasanya perih, gatal, seperti itu. Makanya itu harus pakai moisturizer biasanya. Oke, jadi harus dehidrasinya ya yang cukup Hidrasinya. Atau dari yang misalkan pancarobanya itu dari yang lembab ya. dan tidak lembab, atau dari yang iklim dingin ke panas misalkan, ya itu bisa jadi mungkin lembab, jadi berminyak. Jadi lebih berminyak justru. Karena kelembapan dan panas jadi berminyak dan jadi bikin akne, timbul Bikin jerawat. jerawat. Iya. Oke. Karena kan kita udah berkeringat nih, terus ada bakteri karena kotor, polusi udara, biasanya itu bikin timbul jerawat. Aku juga pernah nih dok kalau ngomong-ngomong soal Sama. perubahan ya. Aku kan tipe kulitnya kering sebenarnya. Bahkan tuh minyaknya hampir kayak nggak ada. Tapi pernah satu kali aku cuma dari kan itu sempat ke Bali lah ya. Bali itu kan emang pantai ya, outdoor gitu kan, panas, lembab juga udaranya.
pulang-pulang dari itu aku berjerawat loh. Padahal biasanya tidak berjerawat ya, tipe kulitnya emang cenderung kering. Tapi gara-gara itu pas balik lagi ke Jakarta malah jadi berjerawat. Gitu. Iya. Kalau saya mah di Jakarta aja bisa jerawatan. Di Jakarta bisa jerawat. Kalau terlalu banyak aktivitas outdoor ya, misalkan terlalu banyak di luar luar ruangan. Kan kalau di ruangan kan kita AC. AC, iya. Kalau kita betul kerja sih. kan AC, kalau di luar ruangan kan udah kena paparan matahari. Jakarta kan juga panas banget Panas ya. banget iya Kena sekarang paparan matahari, debu, terus berkeringat, itu juga bisa jerawatan, bisa oke. beruntusan gitu. Beruntusan gitu ya. Jadi emang perubahan cuaca itu sangat jadi salah satu faktor ya dok ya yang bisa mengubah kondisi kulit kita ya gitu. Iya dok, pernah juga Jakarta ini kan emang belakangan ini malah panas banget ya. Iya, betul. Iya kan gitu loh. Nah selain itu kira-kira ada apa lagi dok yang bisa pengaruh ke dari antara cuaca dengan kesehatan kulit? Selain tadi berminyak, iritasi gitu ya dan pecah-pecah. Iritasi, kering, lalu bisa juga aging. Aging ya? Aging itu karena paparan sinar matahari, terus tanpa protection ya, biasanya tanpa protection, nggak pernah perawatan, skincare, lalu pakai menggunakan SPF, itu biasanya aging lebih cepat. Jadi ada garis-garis halus, muncul wrinkles, keriput-keriput, dan kolagen juga cepat berkurang ya. Cepat berkurang jadinya ya. Betul. Kolagen cepat berkurang, kendor, jadi jatuh gitu mukanya. Jadi lebih cepat aging juga Lebih cepat aging. jadinya. Oke. Kalau cuaca itu kan berhubungan dengan perubahan ya, perubahan suhunya, kelembapannya gitu ya dok ya. Terus udah gitu ya kondisi udara sekitar gitu ya. Tapi kan sebenarnya di cuaca itu juga ada yang namanya udara di dalam di outdoor gitu ya, kita sebut dengan kualitas udara gitu. Nah kalau polusi sendiri menurut dokter gimana dok dampaknya terhadap kulit? Sebenarnya apa sih di dalam udara itu yang kita harus perhatikan nih ya, karena dia bisa mengganggu kesehatan kulit gitu. Biasanya ya debu-debu yang di jalanan tuh kan banyak banget debu ya. Betul, ada debu juga ya. Debu, lalu ada debu logam, karena kan Jakarta ini kan emang banyak sekali kendaraan. Betul, ada kendaraan dok ya. Ada karbon monoksida, Oke, ada gas-gas beracun ya. gas-gas yang mungkin. beracunnya, lalu ada debu logam-logam, misalkan ada industri-industri juga banyak kan di Jakarta. Iya, di sekitar Jakarta juga banyak Jadi industri. ada debu logam yang kecil-kecil yang kita nggak kelihatan. Nah itu kadang bisa juga mengganggu pernapasan ya. Iya. Sebenarnya selain kulit ya, mengganggu kesehatan juga gitu. Oke. Jadi kayak sebenarnya nih si partikel-partikel ini tuh bisa masuk sampai ke pernapasan ya, yang Sampai ke ukurannya pernapasan. kecil. Nah apalagi kulit nih. Apalagi kulit kan kepapar banget. Iya, padahal kulit itu adalah defense mechanism daripada tubuh kita kan ya, supaya benda-benda asing tuh nggak bisa masuk gitu. Nah kalau misalnya si polusi udara ini si terutama yang partikel-partikel kecil ini tuh jadi seperti apa sih dok? Apakah cara kerjanya kayak jadi radikal bebas atau seperti apa dok sebenarnya? Ya, kayak seperti radikal bebas ya jadinya ya. Oke. Karena dia kan bikin kulit jadi iritasi, Inflamasi gitu inflamasi ya. juga, terus jadi anti aging. Agingnya juga lagi lebih cepat ya. Lebih cepat muncul. Karena anti agingnya tuh turun gitu. Jadi ibaratnya Kolagennya juga cepat berkurang, lebih cepat dari biasanya. lebih cepat dari biasanya. Jadi ibaratnya tuh kayak antara radikal bebas dan antioksidan tuh saling inilah ya apa namanya. Jadi antioksidan kita tuh harus lebih ditingkatkan. Lebih tingkatkan ya, harus lebih kuat untuk dibandingin. melawan radikal bebas ini. Jadi kayak berperang nih ya antara si radikal bebas dalam bentuk misalnya polusi udara, paparan sinar matahari gitu ya dok ya, dengan si antioksidan yang ada di tubuh kita. Betul. Nah tinggal dilihat aja gitu kali ya, kalau misalnya antioksidannya lebih tinggi, ya menang-menangan ya kita. Menang-menangan jadinya ya, tentunya tanda-tanda penuaan jadi lebih. Karena penuaannya juga lebih lambat. Lebih lambat munculnya gitu. Nah bagaimana sih dok cara kita untuk bisa meningkatkan si antioksidan ini gitu dari dalam tubuh kita? Dari dalam tubuh biasanya itu perlu nutrisi. Oh nutrisi. Ya. Nutrisi harus dijaga. Vitamin, dengan vitamin, suplemen atau makan makanan yang seperti sayur-sayuran, biji-bijian, yang kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Gitu, itu juga bisa meningkatkan antioksidan. Oke, jadi memang harus ada asupan tambahan ya. Tambahan. Berarti kalau misalnya kita nggak cukup dengan makanan-makanan sehari-hari, sebenarnya bisa dikasih suplementasi dong dok ya? Iya betul, suplementasi juga bisa dok. Suplementasi juga bisa. Nah kira-kira suplementasi apa nih dok yang bagus untuk kulit sehingga bisa melawan radikal-radikal bebas paparan dari luar? Gitu? Bisa dengan suplemen vitamin A, vitamin B, vitamin C itu juga bagus untuk kulit ya, untuk mencerahkan. Untuk mencerahkan betul. gitu ya. Lalu vitamin D, sebenarnya setiap vitamin tuh ada manfaat
masing-masing kulit. ya. Iya, betul. Lalu Oke. juga skincare. Skincare oke. juga kan ada vitamin-vitaminnya tuh. Iya. Pelembab itu juga harus dijaga hidrasi kulit. Karena kan biasa kalau kena paparan panas, hidrasinya juga jadi terganggu ya. Jadi lebih kering. Jadi lebih kering, seperti itu. Gitu. Nah, kalau dari segi skincare sendiri dok, ada nggak sih dok skincare yang maksudnya tuh bisa membantu untuk mengurangi dampak daripada polusi udara? Apakah kita perlu perkuat di fase yang mana nih? Apakah di fase pembersihannya, atau di fase hidrasinya, atau Pembersihan bagaimana, juga dok? penting. Pembersihan juga penting ya. Betul. Pembersihan tuh juga penting banget nih karena kan ada polusi. Ha-ha. Debu-debu yang kecil tadi itu Yes. bisa menempel di pori-pori, masuk ke pori-pori dan itu Oke. nyangkut gitu, menempel di situ. Yes. Jadi pembersihan itu juga penting banget, double cleansing. Jadi Harus kita double cleansing. Jadi wajib harus dengan melakukan ya. pembersih, lalu dengan cleansing lagi. Gitu. Oke, nah penggunaan double cleansing sendiri itu mungkin nanti di sesi segmen selanjutnya ya dok ya. Kita harus break dulu karena seru banget tadi kita ngobrol. Aku tadi mau nanya ini soal cleansing, gitu ya dok ya. Nah tapi kita jeda dulu, pariwara berikut ini tetap di program Cantik Beauty is for Everyone. Oke, baik pemirsa, kembali lagi di program Cantik Beauty is for Everyone. Nah, tadi kita sempat membahas ya dok mengenai pentingnya membersihkan kulit dan double cleansing. Nah, ini kan sebenarnya banyak ya dok ya, di pasaran itu muncul berbagai produk pembersih wajah. Berbagai ya. jenis. Berbagai jenis nih. Ada 3 sih biasanya yang umum ya, micellar water, milk cleanser, sama oil cleanser. Nah, yang jadi pertanyaan untuk para pemirsa mungkin gini dok, kapan nih kita memilih micellar water, kapan kita pilih milk cleanser, atau lebih bagus pakai oil cleanser? Nah, menurut dokter Shirley gimana dok? Biasa orang suka bingung ya. Iya, terlalu banyak pilihan Mau pakai soalnya. yang mana nih ya? Betul, kan ada 3 nih. Ada Yang 3. bagus yang mana nih Yang bagus sebenarnya? yang mana ya? Pakai yang mana ya? Mungkin mereka bingung gitu ya betul. buat milihnya. Jadi asal aja. Iya, asal ngambil biasanya sih Asal begitu. ambil aja ya. Bener. Yang enak aja dipakai. Yang enak dipakai itu yang dipilih ya. Atau yang Padahal lebih praktis. bener. Gitu. Padahal sebenarnya pasti ada perbedaannya Ada dok ya. perbedaannya, betul. Jadi ada fungsinya juga masing-masing. Oke. Misalkan kalau yang micellar water, itu Oke. kan dia konsistensinya juga beda-beda ya. Betul. Kalau micellar water itu kan lebih cair. Lebih cair ya, kayak air ya sebenarnya. Kayak air, namanya juga micellar water. Jadi seperti air. Jadi water itu dia lebih ke untuk kulit yang berjerawat, kulit berminyak, itu biasanya dia lebih friendly. Lebih friendly untuk yang berminyak ya kulitnya. Karena dia kan air, jadi tidak Base-nya. membuat kulit lebih lembab. Tuh, karena dia langsung cepat, praktis, dan dia tanpa nggak perlu dicuci lagi, nggak perlu dibilas, itu emang udah oke gitu. Oh, tidak menimbulkan Jadi rasa lebih lengket berminyak gitu ya dok ya? Nggak lengket, nggak berminyak, makanya lebih praktis. Lebih praktis. Tapi kekurangannya kalau makeup kita tebal, misalnya kita pakai foundation yang waterproof, itu biasanya makeupnya nggak 100% tuh bersih, terangkat. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau nggak bersih dengan micellar water justru malah jadi Malah nanti faktor yang bikin jerawat dong ya dok bisa ya? jerawat, bisa juga nanti flek, bisa komedo, Bisa komedo gitu. muncul Jadi gitu ya? nanti malah bikin masalahnya makin banyak. Iya, makin banyak. Gitu. Oke. Tapi kalau untuk makeup yang ringan-ringan, kalau makeup ringan yang tanpa foundation biasanya itu masih oke. Oh, masih oke pakai micellar water Micellar ya dok water ya? tuh masih oke. Nah, kalau milk sama oil gimana dok? Kalau yang milk itu kan namanya juga milk ya, susu. Jadi Susu. konsistensi itu emang lebih kental. Lebih kental. Konsentrasi lebih tinggi ya daripada si water ini. Dia lebih kental, biasanya Jadi, warnanya putih. Putih susu gitu Putih ya? susu. Karena milk ya? Lebih creamy. Heeh. Itu biasanya untuk kulit yang kering, dry skin, Oh, kulit dry skin. sensitif. Kulit sensitif masih bisa masuk ya? Masih bisa masuk karena dia milk jadi lebih lembut gitu. Jadi dengan cara digosokkan secara sirkular untuk membersihkan itu biasa lebih terangkat minyak-minyaknya dan dia lebih konsistensinya lebih lembut. Lebih Jadi lembut. untuk kulit kering itu supaya nggak pecah-pecah, supaya nggak makin kering. Iya, Jadi iya, dia ada iya, hidrasinya betul. juga. Yes, Gitu. yes. Aku termasuk kulit kering sih dok, dan aku pernah coba juga pakai micellar water tuh kayak ada apa ya, dampaknya tuh jadi kayak agak Jadi kering, lebih kering gitu. ya. Agak Jadi lebih kalau yang kering. kulit kering emang lebih bagus pakai milk. Ini juga untuk oke. makeup yang ringan. Oke, makeup ringan masih Makeup bisa ringan juga masih dengan, bisa dengan milk milk. cleanser ya. Tapi kalau udah berat dia kurang mengangkat. Kurang ngangkat. Kurang mengangkat gitu. Nah, Oke. kalau yang berat biasanya pakai yang oil. Oh, pakai yang biasanya minyak gitu ya? Ya, dia jadi seperti minyak. Jadi nanti dibersihkan tuh minyak mengangkat minyak. Oke. Mengangkat minyak biasanya tuh yang
kosmetik yang waterproof Atau foundation tebal gitu ya dok ya? foundation tebal itu kan emang ada kandungan minyaknya. Yes, Jadi dia bisa mengangkat minyak dengan lebih sempurna. Oke, jadi Gitu. sebenarnya kalau Jadi kita runutin yang paling bersih itu sebenarnya oil cleanser ya sebenarnya itu ya. yang lebih bersih. Oke. Tapi emang harus dicuci lagi, dibilas lagi. Oke, Gitu. oke. Dengan facial wash. Dengan facial wash. Karena Kalau kita dia nggak cuci berminyak gimana ya. dok? Kalau nggak cuci nanti Nggak enak. minyak, iya lengket. Lengket ya rasanya ya. Lengket. Sebenarnya ini oil ini aman untuk segala jenis kulit gitu, dari yang dry sampai ke acne prone skin itu aman, asal dicuci lagi. Harus cuci lagi dan harus Kalau bersih. harus bersih. Kalau nggak cuci lagi yang acne prone skin nanti malah timbul Jerawatan. jerawat. Karena kan masih ada sisa-sisa minyak tuh di situ. Iya, bener. Jadi ya itu kuncinya ya, harus dibersihkan dengan bersih. Kalau tidak nanti akan menimbulkan iritasi dan juga bisa malah berjerawat. Beberapa kulit yang kering sensitif bisa jadi makin kering dan sensitif juga. Jadi emang sesuaikan dengan kebutuhan ya dok ya. Sesuai kebutuhan, jenis-jenis kulitnya. Jenis kulitnya, oke. Nah salah satu kita juga kan tips dari Dr. Shirley adalah menggunakan skincare ya dok ya, yang tepat dan juga rutin ya untuk sesuai dengan jenis kulit ya. Iya, sesuai dengan jenis kulit untuk mengurangi dampak daripada perubahan cuaca. Nah salah satunya kan sebenarnya ada pemakaian serum dan essence nih dok, ya kan, dalam skincare rutin gitu ya untuk menjaga kesehatan kulit. Sebenarnya apa sih dok bedanya antara serum dengan essence nih? Aku yakin nih para pemirsa juga pasti bingung nih, apa sih kok ada essence ada serum gitu ya? Nah bedanya tuh apa dan perannya tuh apa gitu? Tuh essence sama serum tuh berbeda ya. Berbeda ya antara essence dengan serum. Konsentrasinya juga berbeda. Konsentrasi bahan aktifnya berbeda. Bahan aktifnya berbeda. Lihat dari kekentalannya juga berbeda. Kalau essence itu lebih cair. Yes. Kayak air ya. Konsistensinya lebih ringan. Oke. Gitu. Jadi biasanya untuk hidrasi kulit. Buat kelembapan. Lebih ke hidrasi aja gitu. Kalau serum itu konsistensinya kan lebih tinggi. Iya. Dia lebih kental. Lebih kental. Terdiri dari banyak bahan-bahan ya. Tergantung lagi tadi yang dibutuhkan kulit tuh apa nih. Misalkan untuk kulit kering, serumnya mungkin lebih menggunakan HA, hyaluronic acid ya, yang kita tahu bisa ngelembapin. Itu yang lebih kental kan. Atau untuk kulit yang mau glowing atau yang untuk jerawat atau acne itu beda-beda lagi, ada serum retinol gitu. Oke. Banyak macam sih sebenarnya serumnya, tergantung jenis-jenis kulit. Cuman konsentrasinya kan lebih tinggi kalau serum, dan harganya juga lebih mahal biasanya kalau untuk serum. Karena bahan aktifnya lebih tinggi ya dok ya, konsentrasinya ya. Dan lebih banyak kan konsentrasinya. Iya. Kalau essence kan cair, biasa essence tepuk-tepuk aja. Oh, untuk menghidrasi, mengembalikan lagi kelembapan kulit. Kalau pemakaiannya dok gimana? Pemakaiannya Urutannya tuh gimana dulu? Setelah membersihkan ya, bersihkan muka. Bersihkan muka, biasanya yang bagus kan double cleansing. Double cleansing. Lalu setelah itu dikeringkan. Sampai kering, baru kita pakai toner. Oke, jadi toner dulu masuk. Toner dulu. Setelah toner, kita bisa pakai essence. Jadi mulai dari yang konsentrasinya lebih kecil. Konsentrasi lebih kecil, terus dari segi konsistensi pun juga berbeda ya, kayak naik level gitu ya dok ya? Iya. Dari yang paling cair baru ke yang makin... Yang cair dulu, baru nanti yang makin lama makin kental. Jadi toner, lalu essence, lalu bisa serum. Setelah serum kita bisa pakai moisturizer. Biasa moisturizer, terutama untuk kulit yang kering ya. Untuk kulit yang kering. Biasanya itu yang berbahannya krim, lebih creamy. Iya, konsentrasi lebih tinggi lagi dari serum. Oke. Setelah itu ditutup dengan pelindung sinar matahari. Betul. Oke. Nah terakhir dok, mungkin ada tips and trick nggak dok dari dokter nih untuk kita tetap menjaga kulitnya tetap sehat meskipun kita kan ya nggak bisa ya menghindari paparan polusi udara, cuaca ekstrim. Iya. Karena kita kan ya namanya juga hidup di kota yang metropolitan gitu ya. Nah mungkin ada tips dari Dr. Shirley. Tipsnya ya, kalau yang pertama mungkin menjaga nutrisi makanan dari dalam, nutrisi untuk kulit, vitamin yang lengkap nih. Iya, dari dalam dan dari luar. Kalau dari luar itu kan bisa dengan skincare, atau bisa perawatan, penyuntikan, segala macam deh. Caranya sebenarnya banyak banget ya. Apalagi di klinik kecantikan itu udah banyak banget metodenya. Terus tidur yang cukup, karena kalau tidurnya kurang juga produksi kolagen itu juga berkurang jadinya. Jadi agingnya juga lebih cepat. Pemakaian SPF. Nah, itu yang paling penting banget. Proteksi ya. Proteksi. Oke. Wah, tadi kita dapat ilmu banyak banget nih ya para pemirsa dari Dr. Shirley. Tapi ya kita memang harus menjaga secara rutin kesehatan kulit kita ya terhadap paparan sinar matahari dan juga cuaca dan juga polusi udara.
Oke, para pemirsa, tadi kita sudah membahas dengan Dr. Shirley mengenai dampak polusi udara dan juga cuaca terhadap kesehatan kulit. Tentunya kita harus melakukan perawatan secara rutin untuk tetap menjaga kesehatan kulit kita. Nah, saya Dr. Dona, Dr. Shirley, dan juga seluruh kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Inilah program Cantik, Beauty is for Everyone, hanya di Simpo TV. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.